Kenapa ya Ustaz saya sering dengar ngapain sih baca Yasin pada malam Jumat? Saya tahu si Ustaz baca Al-Kahfi lebih baik. Tapi memang salah kalau baca surah Yasin pada malam Jumat pada malam Jumat, mohon penjelasannya. Bukan salah kalau seandainya Anda kebetulan baca dari Al-Baqarah sampai akhir, terlintas surah Yasin. Atau Anda memang lagi pengen baca-baca surah Yasin pada saat itu. Yang keliru kalau Anda tentukan setiap malam Jumat baca Yasin. Penentuan sebuah ibadah di waktu tertentu itu butuh dalil, butuh penuntun, gitu kan? Penuntun. Kalau Al-Kahfi jelas ada perintahnya, jelas ada perintahnya. Kalau ini tidak ada perintahnya, tidak ada hadis yang khusus menjelaskan baca Yasin di malam Jumat. Nah, kalau kita kebetulan mau baca, pengen baca surah Yasin, umum saja gitu, bukan karena ditentukan malam Jumatnya, maka dibaca silahkan. Tapi kalau dihubungkan dengan waktu malam Jumat gitu kan, apalagi dengan tempat tertentu, ini butuh dalil penjelasan, butuh dalil untuk menjelaskan. Jadi sebenarnya tujuannya ikhwas sekalian bukan menyoroti surah Yasinnya, jangan salah faham masalah ini. Tapi saya hanya ingin mengajak kita semua ini kembali kepada kemurnian ajaran Nabi Muhammad SAW. Apa yang beliau tuntun kerjain, yang tidak ada tuntunannya jangan ditambah. Sedangkan yang sudah ada sudah banyak sekali gitu kan. Kalau kita hanya pilih Yasin daripada surah Al-Kahfi berarti kita meninggalkan yang lebih pantas gitu kan. Semestinya begitu. Jadi memilihnya di waktu malam Jumat ini butuh dalil yang menjelaskan. Hari Jumat itu baca surat apa saja baik. Antum baca dari Al-Baqarah, mau baca surat Yasin, mau baca surat Al-Mulk, mau baca Al-Waqi'ah, mau baca Al-Kahfi, mau baca Qul Huwallahu Ahad, baca apa saja baik malam Jumat itu. Namun tentang surat Al-Kahfi ini ada hadis yang menyebutkan kalau itu lebih utama dibaca pada hari Jumat atau malam Jumat. Juga ada hadis-hadis tentang membaca surat Yasin yang dibaca pada hari Jumat. Namun hadis-hadisnya didhaifkan oleh para ulama. Memang kalau berbicara Ustaz, kan ada ulama yang membolehkan beramal dengan hadis dhaif selama dhaifnya tidak terlalu parah Ustaz dalam fadailul amal. Iya, ada yang berpendapat seperti itu. Tapi kalau ada yang sahih, maka hendaklah kita lebih kepada yang sahih. Ustaz tolong menjelaskan mengapa surat Yasin diyakini oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Surat Yasin datang hadisnya banyak, tapi hadisnya semuanya apa? Dhaif. Ya, sebagian ulama memandang hadis dhaif dalam fadhail amal ringan, kita tidak perlu kenceng-kencengan ya. Silakan. Tapi kalau kita bagi kita dhaif, maka kita tidak mengkhususkan surat Yasin karena hadis-hadisnya dhaif. Maksud saya kita kasih uzur karena mereka datang hadis-hadis tapi hadisnya apa? Dhaif, sehingga mereka memandang ya ini hadisnya dhaif, ini fadhail amal. Para ulama tidak terlalu kencang dalam masalah fadhail amal, maka saya ingin baca surat Yasin, saya berharap dapat pahala dari bacaan surat Yasin ya, meskipun hadisnya dhaif. Namun yang benar Imam Ibnu Hajar memberi syarat kalau hadis itu dhaif dalam masalah fadhail amal, pertama syaratnya hadisnya tidak boleh dhaifnya parah, tapi dhaifnya ringan. Yang kedua, amalnya ya harus sudah ada. Bukan amalnya dibentuk oleh hadis yang dhaif, amalnya sudah ada. Yang ketiga, tidak boleh meyakini itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika terpenuhi tiga syarat ini, maka tidak mengapa seorang mengamalkan hadis dhaif dalam fadhail amal. Di Ibu mau yasinan silahkan baca surat Yasin, pahami isinya. Lihat fadilahnya, amalkan isinya. Setelah Yasin selesai, naikkan kemudian. Sebelumnya Fatir sampai ke Al-Baqarah sampai ke Al-Fatihah. Al-Fatihah ada manfaatnya. Ibu tahu di antara fadilah surah Al-Fatihah? Misal bisa menyembuhkan penyakit dengan izin Allah. Dulu orang kena kalajengking, Bu, orang Arab, kepala suku. Disengat kalajengking Arab, Bu, nggak main-main. Kena kalajengking Arab, disengat tuh. Ya, cari obat, nggak ada obatnya. Bagaimana kemudian obatnya? Ketemu para sahabat, dikatakan, siapa yang bisa menyembuhkan? Kata dia dengan izin Allah. Dibacakan Al-Fatihah, Bu, sekali. Cuman dibacakan Al-Fatihah sekali sembuh. Padahal tidak ada obat yang lain. Begitu dibacakan Al-Fatihah sekali sembuh. Kenapa orang sekarang baca Al-Fatihah ribuan kali nggak sembuh-sembuh? Masalahnya bukan Al-Fatihahnya, karena bacaan dia tidak sama dengan bacaan orang dulu. Orang dulu dipahami isinya, dihayati maknanya, dia baca dengan iman. Jadi kalaupun ibu ingin belajar Yasin, baca kemudian isinya, terjemahannya baca, fadilahnya amalkan isinya. Setelah itu baca surat-surat yang lainnya, maka Allah akan berikan keberkahan di dalamnya. Jelas ya? Adakah membaca Yasin pada malam Jumat itu bid'ah? Seperti yang diamalkan kebanyakan masyarakat di Malaysia. Baca Yasin malam Jumat itu bid'ah. Kenapa bid'ah? Karena tidak pernah dilakukan Nabi. Pernah Nabi baca Yasin malam Jumat? Pernah Nabi baca Yasin malam Jumat? Orang bila dikatakan begitu,
Awak dari mana? Dari Masjid Muaz bin Jabal. Ada apa? Baca Yasin. Baca Yasin malam Jumat itu bid'ah lah. Nabi kan tak pernah buat. Apa? Awak kata kami bid'ah? Dia pun marah, tapi dalam hati, iya juga ya. Jangan-jangan bid'ah. Pertama, marah. Yang kedua, iya juga. Yang ketiga, dia pula membid'ahkan orang esok hari. Itulah bahayanya bila orang tak tahu dalil. Sekarang saya tanya, baca Yasin malam Jumat itu bid'ah apa tidak? Bid'ah kan? Tapi tak pernah dibuat Nabi. Semua yang tak pernah dibuat Nabi, bid'ah. Pernah tak Nabi tunjukkan saya mana dalil Nabi baca Yasin malam Jumat? Pernah tak dibuat Nabi? Tak pernah. Kalau gitu bid'ah. Dah banyak yang ragu kan? Sunnah itu ada 3. Yang pertama, qaul, cakap. Yang kedua, fi'il, perbuatan. Yang ketiga, takrir. Nabi diam. Diamnya Nabi setuju, itu juga sunnah. Nah, tentang masalah membaca Yasin, memang perbuatan dia tidak ada. Tak pernah dia mengkhususkan baca Yasin malam Jumat, tak ada. Tapi ucapan dia, nih saya bacakan. Man qara'a Yasin fi lailatin, sesiapa yang membaca surah Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, waktu subuhnya dia sudah diampunkan Allah. Saya ulang sekali lagi. Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca surah Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, subuhnya dia sudah diampunkan Allah. Malam Jumat itu malam apa tidak? Malam. Nabi kan mengatakan siapa yang baca Yasin pada suatu malam. Malam apa? Nabi tak sebut malam apa. Malam Isnin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat. Mestinya tiap malam. Tapi kerana ia tidak sanggup tiap malam, dia baca malam Jumat. Kerana Sayyidul Ayyam, dia pilih satu malam. Malam Jumat itu juga termasuk dalam malam yang am. Nabi sebut lailatin, malam bebas. Malam apa saja terserah. Dia pilih malam Jumat kerana keutamaan malam Jumat. Yang paling elok tiap malam. Tak sanggup tiap malam, malam Jumat. Malam Jumat pun tak baca innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu orang mengatakan Abdul Somad menyebarkan hadis palsu. Itu hadis tentang baca surat Yasin, hadis palsu. La ilaha illallah. Bukalah tafsir Ibnu Katsir, tuan. Nama penulisnya Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir, ahli tafsir, ahli hadis. Dalam mukaddimah surat Yasin, man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, subuhnya dia diampunkan Allah. Isnaduhu jayyid, sanadnya jayyid. Itu Imam Ibnu Katsir. Awak lebih faham daripada Imam Ibnu Katsir. Dia imam, hampir derajat mujtahid. Kitabnya besar-besar. Al-Bidayah wan Nihayah Ibnu Katsir. At-Tafsir Quranil Azim Ibnu Katsir. Dia katakan itu tidak hadis dhaif, tapi hadis sanadnya jayyid, layak diamalkan, baik. Sila baca surat Yasin. Tapi membacanya mengapa beramai-ramai? Yasin beramai-ramai. Apa kata Imam Ibnu Taimiyah? Wa qiraatul idarah. Qiraatul idarah, membaca bersama-sama, la ba'sa bi. La tidak. Ba'sa apa-apa. La ba'sa tidak apa-apa. Boleh apa tak boleh? Boleh. La ba'sa tidak apa-apa. Kata Imam Nawawi, membaca Quran bersama-sama itu hukumnya mustahab, dianjurkan, membangkitkan semangat. Dia baca sendiri tak semangat, dia baca bersama, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin, bangkit semangat, pergi hantu setan juga. Baca Yasin bersama. Tapi kata Imam Al-Buhuti, kalau tak sama bacaannya makruh. Ini Johan musabaqah tilawatil Quran, hebat bacaan. Yang ini tak pandai baca. Tapi manakala baca bersama, kita tak boleh bezakan, semua pandai. Padahal bila disuruh satu-satu, lain bunyi. Maka yang tak pandai, perbaikilah bacaan. Karena bila dibaca bersama, makruh. Sebab ada yang membaca tak bersuara sama sekali. Nah, ada sebab itu baca pelan-pelan. Nanti setelah sama tajwidnya, tahsin, baca. Tilawah, tahsin, tadabbur, 3T. Tilawah, baca. Tahsin, perbaiki bacaan, tajwid. Tadabbur.